kita panggil Kak Yesi yuk. 1, 2, 3. Kak Yesi. Kak Yesi. Nah itu tuh orangnya. Ada apa sih Daniel, Vano, Kak Zeva pagi-pagi udah di rumah Kak Yesi? Aduh, Kak Yesi masih ngantuk, ada apa? Ya gimana sih Kak Yesi ini? Hari ini hari apa Vano? Hari Minggu. Iya hari Minggu Kak. Waktunya kita Kenapa apa? kalau hari Apa Minggu? Daniel? Waktunya kita ngapain? Beribadah. Beribadah. Nggak dulu deh Kak, aku Kak. Kan lagian ibadahnya juga nonton video doang, kan membosankan. Mending aku main game, lihat-lihat TikTok. Enggak Kak, aku nggak dulu, males banget mau lanjut tidur, ngantuk. Ya gimana sih Kak Yesi? Kak Zeva, Vano sama Daniel berangkat aja ke Kak Kristina sendirian. Dadah, aku mau Ya. lanjut tidur. Ya. Iya. Ya udah yuk kita ibadah sendiri yuk. Halo Kak Andri. Halo Kak Seva, selamat pagi. Selamat pagi Kak. Kak Seva kenapa kok lemes? Biasanya lebih semangat lagi dari hari ini. Iya nih Kak, tadi aku kan udah ke rumahnya Kak Yesi bareng sama adik-adik buat ngajak ibadah. Tapi Kak Yesinya nggak mau, katanya males. Oke, ini aja Kak Seva. Nanti kita bareng-bareng ke rumah Kak Yesi. Tapi sebelum itu kita akan ajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana Kak Seva, setuju? Oke Kak, setuju. Oke, ayo. Kita sapa adik-adik yang di rumah Boleh, ya Kak. boleh. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Wah gimana nih kabarnya? Pasti sehat ya Kak ya? Pasti sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai Kak Seva, gimana kalau kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Nah iya ya. Oke. Iya Kak. Oke, buat adik-adik semua bisa minta tolong untuk sikap doanya karena kita akan bersama-sama untuk memulai ibadah pagi hari ini. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan kasih-Mu sepanjang malam hari hingga pada kesempatan kali ini kami boleh bangun, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bimbing dan sertai kami Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya kami benar-benar fokus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah kita mau memujikan lagu apa Kak? Kita sekarang akan memuji lagu Laskar Kristus. Wah berarti harus semangat ya Kak adik-adik yang di rumah. Benar sekali Kak Seva. Kita undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berkuda menembak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya
berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Oke Kak, tiba saatnya kita mau pengakuan iman rasuli. Nah, untuk adik-adik sikap sempurnanya ya. Kita pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah Kak, tadi waktu nyanyi Laskar Kristus ada kata-kata, tapi saya Laskar Kristus. Emang Laskar Kristus itu apa sih Kak? Jadi Laskar Kristus itu kita bersama-sama berjuang bersama dengan Kristus untuk membasmi kejahatan atau iblis gitu Kak. Oh, jadi gitu ya Kak. Lalu? Jadi kayak gini nih Kak, kalau misalnya sekarang ini adik-adik ini lagi males untuk sekolah minggu, karena sekolah minggunya kita sekarang lagi online atau daring, nah itu berarti iblis sudah menyerang. Jadi sebagai Laskar Kristus bersama dengan Tuhan, kita harus tetap semangat Kak Zeva untuk melawan godaan iblis yang selalu memberi kemalasan atau rasa malas sama adik-adik untuk beribadah. Seperti itu Kak Zeva. Jadi gitu ya Kak. Nah terus kenapa kok kita disuruh jadi Laskar Kristus Kak? Kita disuruh jadi Laskar Kristus supaya kita bisa melawan yang namanya rasa malas. Contoh, misal nih adik-adik sudah isi wakernya udah bunyi pagi-pagi. Oke Tuhan, hari ini besok hari Minggu aku akan ibadah. Tapi ternyata Kak Zeva, waktu wakernya bunyi atau waktu HP-nya bunyi, itu alarmnya tuh dimatikan lagi terus lanjut tidur. Terus habis itu ibadahnya dimolorin sampai hari-hari berikutnya. Nah akhirnya kan iblis yang menguasai rasa malas itu, gitu Kak Zeva. Oh jadi gitu ya Kak. Gitu. Jadi kita sebagai Laskar Kristus yang baik, kita harus nggak boleh malas-malasan ya Tetap Kak. semangat. Iya harus semangat, gitu. walaupun kita masih ibadah online ya Kak, tapi kita benar. harus tetap semangat ya adik-adik ya. Gitu. Oke Kak, jadi sekarang kita mau memuji Tuhan lagi Kak, biar lebih semangat. Nah adik-adik, Kakak undang bangkit berdiri, kita akan memujikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Siapakah lawan kita?
adik-adik, kakak persilakan adik-adik untuk duduk. Waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya kak. Iya, benar Kak Seva. Ya, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami agar kami bisa duduk diam dan mendengarkan firman-Mu yang begitu indah Tuhan. Dan kami dapat melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa untuk Kakak Pamong yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah apapun yang dikeluarkan Tuhan dari mulutnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi ruangan yang kami pakai, kiranya Tuhan Yesus menutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat pagi Laskar Kristus. Pagi ini pasti luar biasa. Kabarnya sehat semua, masih tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan juga gak boleh sering main di luar ya. Pagi ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi. Tadi ada yang nyanyi Laskar Kristus. Siapa yang mau jadi Laskar Kristus? Iya, semuanya pingin jadi Laskar Kristus. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau membaca dulu ya. Dari Alkitab kita. Sudah disiapkan kan Alkitabnya? Ya, kita akan membaca dari Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tapi saat ini Kak Ari akan membacakan ayat yang ke-14 sampai 18 saja. Nah, kita mau baca sama-sama ya, dari Efesus 6 ayatnya yang ke-14 sampai 18. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, adik-adik semua, siapa yang pernah tahu baju perang zaman dahulu? Kita mau lihat ya, baju perang zaman dahulu ada apa aja. Nanti akan ada gambar di sini ya. Dilihat dan diperhatikan baik-baik. Baju perang zaman dahulu ada topinya. Topinya itu ketopong. Bisa disebut juga ketopong ya. Ada juga tameng. Tameng yang ada di tangan itu, ada juga pedang, ada baju besi, ada ikat pinggang dan juga kasut atau sepatu. Kasut itu seperti sepatu sendal tapi berikat sampai ke atas. Nah, itu. Saat ini kita diminta untuk menggunakan semua itu. Tapi apa pakai baju yang berat-berat gitu? Enggak pakai. Seperti yang kita baca tadi, kita menggunakan perlengkapan senjata rohani, mulai dari ikat pinggang, dari kepala sampai dengan kaki. Dari ketopong keselamatan, yaitu melalui Tuhan Yesus. Kita berikat pinggangkan kebenaran. Apa sih ikat pinggang kebenaran? Beli sabuk ya di toko? Bukan. Maksudnya kita, siapa yang suka bohong?
Gak ada pasti ya. Siapa yang diam-diam? Ini kuenya siapa ya? Tak makan enak nih. Nah, tanpa izin. Nah, adik lagi apa? Oh ini lagi belajar Ma. Lagi belajar nih HP, lewat HP. Kan daring. Ternyata yang dibuka apa? Game. Nah, itu kebenaran enggak? Bukan. Tapi kita mau berkata jujur. Saat ulangan kita juga enggak boleh nyontek. Itu kita mau memegang teguh kebenaran. Berkata ya jika ya dan tidak jika tidak. Itu ikat pinggang kita kebenaran. Kita selalu hidup di dalam kejujuran, harus jujur, gak boleh bohong. Ayo siapa yang pecahkan gelas? Bukan aku Ma, bukan aku. Adik itu loh. Padahal yang pecahkan gelas kakak. Siapa yang suka begitu? Gak ada, pinter, hebat. Lalu kita juga menggunakan kasut. Yaitu kita menggunakan alas kehidupan kita dengan apa? Kita menceritakan tentang Injil. Siapa sih yang ada di Injil? Injil itu apa? Alkitab kita. Siapa sih yang ada di Alkitab kita? Cerita siapa? Iya, benar sekali, cerita Tuhan Yesus. Gimana kita bisa menceritakan Tuhan Yesus kalau nggak pernah mau baca Alkitab? Ayo, siapa yang di sini rajin sekali baca Alkitabnya? Wah hebat, semuanya rajin baca Alkitab. Ya, sama halnya kalau kita ditanya, temanmu yang namanya Dino itu gimana? Dino, nggak tahu Ma. Iya nggak tahu, soalnya kita nggak kenal, ya kan? Nah, sama halnya kalau kita mau cerita soal Tuhan Yesus, kita harus kenal dulu Tuhan Yesus. Gimana cara kenalnya? Kita mau rajin baca Alkitab ya. Yang belum bisa baca, minta tolong mama, papa, kakak untuk bacain. Mama, tolong dong bacain Alkitab. Dikit aja sama ceritain. Nah, seperti itu juga boleh yang belum bisa baca. Kita juga tadi yang Kak Hari bilang apa? Menggunakan ketopong keselamatan. Keselamatan kita dari siapa? Ya, betul sekali, dari Tuhan Yesus. Kita sudah diberikan keselamatan. Kita sudah mengenal tentang kebenaran, yaitu melalui Alkitab kita, melalui Tuhan Yesus. Kita juga sudah bisa cerita siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, tuh kita tahu juga kita diberikan pedang sama Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati dan pikiran kita. Supaya kalau kita mau lakuin, aku gak bisa, ini ulangannya gimana? Contekin dong. Nanti Roh Kudus bilang, jangan, itu gak boleh, bisikin kita seperti itu. Kalau kita mau rajin berdoa, baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu, kita pasti punya perlengkapan senjata Allah. Kita juga pasti punya pedang. Kita akan bisa menjadi laskar Kristus. Nanti digini, Ade ayo sekolah minggu dulu, bentar Ma, gamenya belum selesai Ma, masih ngegame ini, aduh bentar lagi aku menang. Nah, gimana? Nanti Tuhan Yesus bilang, laskar-laskarku di mana ini? Di mana semua laskar-laskarku ya? Ini musuhnya pada datang, tapi laskarku kok nggak ada semua ya? Nah, menjadi musuh kita bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak bom, bukan itu. Tapi musuh kita melawan si iblis yang jahat, yang suka bisikin, itu mangga, enak sekali, ayo ambil yuk. Ayo ngegame dulu, belajarnya nanti aja.
kalau jam 7, nonton TV dulu yuk, bagus loh. Atau, waduh lagi ibadah, aduh ada WA masuk. Nah, itu musuh kita melawan iblis yang suka bisikin kita yang jahat-jahat. Itu Laskar Kristus adalah berjuang untuk melawan si iblis tadi. Makanya kalau kita punya tameng iman, tameng. Kalau kita punya iman yang kuat, kita bisa hancurkan iblis. Iblis selalu berbisik, kamu gak akan sembuh, kamu gak akan sembuh. Tapi karena kita punya iman, aku percaya, aku Laskar Kristus, aku pasti sembuh karena Tuhan sudah menyembuhkanku. Itu dia. Jadi mulai sekarang gimana caranya supaya jadi Laskar Kristus? Kita semua adalah Laskar Kristus. Caranya sangat mudah. Kita baca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan setiap hari, gak usah banyak-banyak, 1 ayat aja. Kita rajin berdoa, kita rajin sekolah minggu, meskipun saat ini sekolah minggunya lagi gak bisa ke gereja, lewat online, kita ikuti, kita dengerin ya. Jangan nanti, ayo sekolah minggu, sebentar mah, sebentar, bentar ya, tunggu. Enggak seperti itu. Kalau mau jadi Laskar Kristus, kita harus komitmen. Seperti seorang tentara. Kalau sudah waktunya dipanggil peluit, siap. Oh, siap semua. Enggak ada yang tunggu. Enggak ada seperti itu. Kalau sudah dipanggil Laskar Kristus, siap gerak. Nah, hebat itu. Semuanya adalah Laskar Kristus. Semuanya sudah menerima ketopong keselamatan, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus dan yang sudah bangkit. Yang kedua, kita juga sudah punya pedang roh, yaitu Roh Kudus yang sudah turun pada saat Pentakosta kemarin dan diam dalam hati dan pikiran kita. Kita juga sudah punya ikat pinggang loh, yaitu ikat pinggang kebenaran, karena kita suka baca Alkitab, ya. Kita suka baca Alkitab, kita suka memuji Tuhan, kita suka sekolah minggu, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kita sudah punya ikat pinggangnya. Punya tameng juga. Kita beriman pada Tuhan Yesus, itu. Dan kita juga punya kasut atau sepatu perangnya. Punya. Karena kita juga sudah terbiasa untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus yang baik. Jadi kita semuanya adalah Laskar Kristus. Jangan menyerah. Percaya iblis pasti akan kita kalahkan. Oke, siap Laskar Kristus? Siap. Ya, hebat. Kita semua adalah Laskar Kristus. Kita semua sudah mempunyai selengkap senjata Allah. Tinggal kita mau gunakan. Ayo kita gunakan sama-sama. Kita pedang si iblis yang jahat. Kita tameng tipu muslihat iblis dengan iman kita. Jangan mudah percaya dengan bisikan-bisikan iblis, bujukan-bujukan iblis yang ngajain main terus enggak mau berdoa. Yang ngajain HP-an terus, ngegame terus. Aduh, gamenya bagus nih. Ya, kita tolak semuanya dengan perlengkapan senjata kita yang sudah Tuhan Yesus berikan. Nah, oke, siap semua Laskar Kristus? Kita siap berjuang bersama-sama bersama Tuhan Yesus. Laskar Kristus hebat, anak-anak Tuhan hebat. Dan sampai ketemu lagi di minggu depan dengan sekolah minggu bersama teman-teman yang lain juga melalui daring. Jangan pernah putus asa untuk selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada siapapun juga.
jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan juga ingetin adik kalau mau Dek sudah berdoa belum? Kalau mau tidur, Dek sudah berdoa belum? Atau adiknya ngingetin kakaknya. Itu adalah hidup dalam kasih. Nah, Laskar Kristus juga saling menolong, bahu-membahu untuk melawan si iblis. Nah, Kak Ari percaya kalau laskar-laskar Kristusnya itu hebat, Tuhan Yesus tersenyum dengan gembira. Laskar Kristusku luar biasa. Laskar Kristus siap gerak. Oh iya Kak, kita jadikan ke rumahnya Kak Yesi. Oh iya, tadi yang waktu Kak Zeva sampaikan di awal ya tentang Kak Yesi. Oke, yuk kita bareng-bareng ke rumah Kak Yesi yuk Kak Ayo, Zeva. Kak, ayo. Oke, ayo. Kak Yesi. Kak Yesi. Kak Yesi. Iya. Oh, ada Kak Zeva sama Kak Andri. Maaf, tadi habis main games. Ya, ada apa Kak? Gimana kabarnya Kak Yesi? Baik Kak. Puji Tuhan tadi keringetannya habis main games. Games Kenapa, apa tuh? Games TikTok. Wow. Nah, Kak Yesi, ini kita kesini mau tanya kabarnya Kak Yesi. Terus Kak Yesi gimana kabarnya? Karena beberapa kali kita nggak pernah kelihatan Kak Yesi ya selama Iya. ibadah minggu ya, Iya, Kak. Kak Zeva. Baik kok Kak kabarku. Cuman aku tuh males Kak ibadah Kak sekarang ini. Karena kan ibadahnya daring, nonton di YouTube kan aku bosen Kak. Loh, kenapa kok jadi bosen? Padahal kalau kita Laskar Kristus, kita harus bareng-bareng bersemangat memuji dan memuliakan nama Tuhan Kak Yesi. Jadi harus tetap semangat tuh. Harusnya gitu ya Kak ya. Harusnya gitu. Yaudah deh. Yaudah mulai sekarang aku harus semangat. Hari mulai sekarang aku mau beribadah lagi Kak. Sama melayani Tuhan lagi. Oke, top banget. Nah, gitu dong Kak. Kita sebagai Laskar Kristus yang dipilih sama Tuhan, kita harus mau untuk beribadah, kita harus semangat walaupun kita masih dalam keadaan daring ya adik-adik, tapi kita harus tetap semangat beribadah walaupun kita juga masih di rumah ibadahnya ya. Dan jangan pernah bosan untuk menjadi Laskar Kristus yang baik. Oke adik-adik? Oke. Oke. Nah, untuk menyemangati kita, untuk menyemangati Kak Yesi juga dan adik-adik di rumah, mari kita akan bersama-sama berdiri, bangkit berdiri buat adik-adik. Kita akan menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus dengan semangat juga gitu ya. Ya tentunya sambil mengumpulkan persembahan ya Kak ya. Iya, jangan lupa juga Oke, untuk adik-adik mengumpulkan persiapkan persembahannya dulu. Kakak-kakak kita tunggu, oke? Oke. Silakan. Oke, kayaknya sudah nih Kak, udah adik-adik sudah ambil persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita pujikan dalam nama Tuhan Yesus. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik semangat ya. Ikutin negarakan Kak Christina dan Kak Yesi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus
loh Mbak Andri, tiba saatnya kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang kita mau berdoa syafaat. Oke, siap Kak Yesi. Oke, nanti dari Kak Yesi dulu, terus ke Kak Andri, oke? Oke, adik-adik juga sikap doanya bareng-bareng ya. Ya. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan adik-adik yang di rumah. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk adik-adik, untuk sekolahnya adik-adik. Engkau kiranya berkati dalam sekolahnya Tuhan, berikan mereka hikmat marifat Tuhan dalam bersekolah. Engkau juga berkati Tuhan, meskipun sekolahnya masih daring, masih online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya adik-adik pasti bersemangat Tuhan untuk bersekolah Tuhan. Terima kasih, kami juga mau berdoa untuk orang tua, untuk adik-adik yang di rumah. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati, berikan kekuatan dan semangat juga untuk mendidik adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang dari sempurna ini akan dilanjutkan oleh teman kami. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit dan tidak dapat mengikuti ibadah bersama dengan kami. Tuhan, persembuhkanlah mereka Tuhan dengan segala hal yang boleh Tuhan lakukan, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib dari segala tabib dan dokter dari segala dokter. Kami percaya dengan urapan-Mu untuk adik-adik kami yang saat ini dan teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi sakit dan kurang enak badan. Tuhan bantu untuk sembuhkan mereka melalui obat-obatan dari para medis dan juga istirahat yang cukup dari adik-adik. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman dan adik-adik kami yang lainnya yang saat ini juga sedang berbahagia karena merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan bimbing dan sertai, di mana saat bertambah umurnya adik-adik menjadi lebih bersemangat untuk memuji dan melayani Tuhan, dan adik-adik juga menjadi pribadi yang lebih dewasa, mandiri dan lebih pintar. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu dan doa yang jauh daripada sempurna ini Bapa akan kami lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak Andri masih semangat pagi ini? Masih tetap semangat. Wah, tentunya adik-adik di rumah juga pasti semangat ya. Oke Kak, kita mau ada beberapa kuis nih buat adik-adik di rumah. Wah, pasti ada hadiahnya enggak tuh Pasti kira-kira dong Kak, panitia sudah menyiapkan sebuah kejutan untuk adik-adik yang bisa menjawab kuis pada pagi hari ini. Oke, silakan Oke, Kak. bentar ya Kak, kita lihat contekan dulu. Boleh, silakan. Oke. Nih ada beberapa pertanyaan ya Kak ya. Dan Ada adik-adik 5. juga perlu dengarkan ya. Iya, dengarkan pertanyaannya. baik-baik. Nanti adik-adik bisa jawab pertanyaan di kolom komentar di video ini ya, di YouTube kolom komentar ini. Nanti 5 tercepat dan 5 terbaik dan tepat akan diberi kejutan oleh dari kakak-kakak panitia tentunya. Oke? Nanti dibacakan pertanyaan sama Kak Andri ya. Oke, kita bareng-bareng aja ya Kak. Oke, bareng-bareng aja. Yang pertama nih. Oke. Apa tema untuk ibadah kita pada pagi hari ini? Kak Andri ulangin lagi ya. Apa tema untuk ibadah kita pada pagi hari ini? Ayo segera subscribe, ya. segera kirim jawabannya. Ya, segera tulis di kolom komentar. Oke, Oke. yang kedua Kak. Sebutkan 2 judul lagu yang tadi kita sudah nyanyiin. Oke, gampang nih. Sekali lagi Kak Yesi. Oke, sekali lagi ya. 2 judul lagu yang tadi kita nyanyiin. Oke, lalu yang ketiga Kak.
Oke, kalau yang ini mungkin gampang banget Banget kalau adik-adik sih, bisa iya. ngikutin ibadah dari Pasti. awal sampai akhir ya. Siapakah pelayan firman pada ibadah hari ini? Oke, bisa diulangi Ambil lagi ulangi Kak. lagi ya. Oke. Siapakah pelayan firman dari ibadah pagi hari ini? Iya, simak baik-baik pertanyaan terakhir nih. Oke. Pertanyaan terakhir, diambil dari mana ayat firman pada pagi hari ini? Oke, sekali lagi Kak Yesi. Ya, diambil dari mana ayat firman pada pagi hari ini? Oke, silakan adik-adik jawab pertanyaan-pertanyaan tadi di kolom komentar ya. Secepat mungkin nih, kita akan pilih 5 ya Kak ya, 5 Iya, yang paling cepet dan pasti benar. tepat. Iya, Ya, pasti dan jawabannya. benar. Oke. Oke, silakan ya adik-adik ya jawab. Iya Kak Yesi, nggak terasa ternyata waktunya sudah berakhir. Iya Sedih nih, Kak. banget buat ibadah Iya. kita pada pagi hari ini. Iya, kita udah mau bisa sama adik-adik dan Iya. bisa sama Kak Andri juga. Iya dong Kak Yesi. Tapi jangan putus asa, jangan sedih. Kita akan ketemu di sesi ibadah berikutnya. Oke. Sebelum kita berpisah, yuk kita bareng-bareng panggil Kak Zeva Iya, yuk. Kak Zeva di Yesi, mana ya Kak Zeva ini ya? Iya tadi Kak ada Zeva. loh. Hai. Kak Zeva. Kak Zeva dari mana aja? Aduh di sana Kak tadi nungguin. Oh, gitu ya. Oke Kak, karena kita mau pisah sama adik-adiknya, kita harus bersemangat nih. Dan kita nggak boleh males karena kita Laskar Kristus. Oke, sebelum menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan pujikan pujian Ku Menang Ku Menang. Pastinya dengan penuh semangat ya Kak ya. Pasti. Oke. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Dia hidup. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi ya adik-adik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan memberkati.